jam, mungkin teman-teman tidak menyadari bahwa sebenarnya sedang menggunakan hasil aplikasi gerak melingkar beraturan. Bahkan, kita sebenarnya sering loh menggunakan alat-alat hasil gerak melingkar beraturan seperti komedi putar dan gear pada sepeda. Tapi, sebenarnya gerak melingkar beraturan itu apa sih? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aurelia Fabiola Iranda. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang gerak melingkar beraturan atau yang biasa kita sebut dengan GMB dengan KD sebagai berikut. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti yang telah disampaikan di awal, kita akan belajar tentang gerak melingkar beraturan atau yang biasa disebut dengan GMB. Teman-teman tahu tidak pengertian dari gerak melingkar beraturan? Jadi, gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerak suatu benda menempuh lingkasan melingkar dengan kelajuan yang tetap. Yuk lihat ilustrasinya. Sebuah benda diikat dengan tali, kemudian diputar dengan frekuensi tetap terhadap poros di ujung talinya. Karena Pi sama dengan 2πf, sehingga kecepatan sudut benda juga tetap. Namun, bagaimana dengan vektor kecepatan benda? Apakah juga tetap? Dapat dilihat bahwa pada saat benda berada di titik A, arah vektor kecepatan adalah ke atas, berbeda dengan vektor kecepatan saat di titik B, yang arahnya ke kiri. Ini berarti bahwa kecepatan benda berubah-ubah, yang tetap adalah kelajuannya. Sesuai hukum 2 Newton, gaya yang bekerja pada benda yang bergerak sebanding dengan percepatannya. Nah, hubungan ini juga berlaku pada gerak melingkar loh. Gaya sentripetal atau yang biasa disebut dengan Fs yang bekerja pada gerak benda yang melingkar akan menimbulkan sebuah percepatan yang diberi nama percepatan sentripetal yang dilambangkan dengan AS yang selalu mengarah ke pusat. Nah, selanjutnya yuk kita lihat besaran-besaran apa saja yang ada dalam gerak melingkar beraturan. Dari besaran-besaran itu, kita dapat merumuskan gerak melingkar beraturan atau GMB dengan rumus sebagai berikut. Dengan θ sama dengan sudut dalam satuan radian, omega sebagai kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, T sebagai waktu dalam satuan sekon, Pi sama dengan 3,14, T sebagai periode dalam satuan sekon, dan F sebagai frekuensi dalam satuan Hertz. Tahukah kamu bahwa fenomena GMB meskipun kecepatannya berubah, lajunya tetap konstan loh. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan, itu berlaku 1. Kecepatan sudut atau Pi-nya tetap. 2. Tidak ada pertambahan kecepatan sudut sehingga percepatan sudutnya 0 atau alfa sama dengan 0. Yang ketiga, kelajuan liniernya tetap. Dan yang terakhir, benda mengalami percepatan sentripetal sehingga kecepatan liniernya berubah-ubah. Nah, sekarang kita sudah mengerti tentang GMB. Yuk belajar menjawab contoh soalnya. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. 1. Memiliki percepatan sentripetal. 2. Kecepatan tetap. 3. Kecepatan sudut tetap. Dan 4. Tidak memiliki percepatan. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang benar mengenai gerak melingkar beraturan adalah, yuk kita bahas. Jadi, ciri-ciri gerak melingkar beraturan adalah memiliki percepatan sentripetal, kelajuannya tetap tetapi arah kecepatannya berubah-ubah, kecepatan sudutnya tetap, dan bergerak pada lintasan melingkar dengan poros yang tetap. Jadi, jawabannya adalah 1 dan 3. Soal selanjutnya, ban mobil gunung 4x4 off-road
Dirancang untuk bisa melaju di jalanan terjal dan menanjak. Jari-jari bannya yaitu 50 cm. Pada saat melaju, bannya berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon. Jarak yang ditempuh mobil ketika ban berputar selama 10 sekon adalah... Nah, dari soal ini, terdapat dua hubungan gerak, yaitu gerak melingkar atau yang biasa disebut dengan gerak anguler dengan gerak lurus atau gerak linier. Kita tahu bahwa hubungan kedua gerak tersebut dinyatakan dalam sistematisnya sebagai berikut. V sama dengan R dikali W. Jadi, kita dapat mencari terlebih dahulu kecepatan linier dari mobil tersebut. Diketahui, R sama dengan 50 cm atau 0,5 meter. W sama dengan 20 radian per sekon dan V sama dengan 0,5 dikali 20 sama dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya, kita hitung jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon. Caranya adalah kita kalikan V dengan T. 10 dikali 10 hasilnya 100. Jadi, jarak yang ditempuh mobil ketika ban berputar selama 10 sekon adalah 100 meter. Nah, setelah mengerjakan contoh soal, yuk kerjakan latihan soalnya agar teman-teman terbiasa berlatih soal secara mandiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi dalam teknologi. Yang pertama ada komedi putar. Kuda yang terdapat pada komedi putar akan bergerak mengelilingi pusat putarannya, yaitu tiang komedi putar tersebut. Kuda akan bergerak dalam waktu dan frekuensi tertentu, yang artinya kuda tersebut mengalami perubahan posisi pada selang waktu tertentu. Yang kedua ada gear pada sepeda. Gear depan dan gear belakang sebuah sepeda yang dihubungkan dengan sebuah rantai memiliki kelajuan linier yang sama karena mengikuti kelajuan linier rantainya. Jadi, pada gear sepeda yang dihubungkan rantai berlaku arah putar yang sama dan kelajuan linier yang sama, sesuai dengan konsep sistem roda yang menggunakan rantai atau sabuk. Yang ketiga ada mesin pada jam. Roda-roda yang bersinggungan dapat ditemui pada mesin jam. Mesin jam menggunakan roda-roda bergigi yang bersinggungan. Jika roda pertama diputar searah jarum jam, maka roda kedua akan berputar berlawanan arah jarum jam. Namun, besar kelajuan linier kedua roda besarnya sama satu dengan yang lainnya. Nah, dari aplikasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita loh. Oh iya teman-teman, sebelum kita akhiri sesi pembelajaran kali ini, yuk kita sedikit berdiskusi terlebih dahulu. Setelah ini, teman-teman jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya, supaya ilmu teman-teman terus bertambah dan dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari mendapat keberkahan dari Allah. Amin ya robbal alamin. Saya tutup pembelajaran kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.